Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Senang dapat berjumpa dengan anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 5 dan 6, kelas 1, SDIT Fathahilah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembelajaran 5. Kita akan belajar tentang yang pertama, mengenal ciri makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kedua, belajar menentukan banyaknya benda. Dan yang ketiga, belajar menentukan nilai tepat suatu benda. Yang pertama, kita akan mengenal ciri makhluk hidup dapat berkembang biak. Lihat pada gambar, ini adalah seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Dan berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Yang kedua, belajar menentukan banyaknya benda. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 keranjang besar. 1 keranjang berisi 10. Selanjutnya ditambah 10 menjadi 20. Ditambah 10 menjadi 30. Ditambah 10 menjadi 40. 40-an ditambah ada keranjang kecil berjumlah 1. Ditambah 1 menjadi 2. Ditambah 1 menjadi 3. Ditambah 1 menjadi 4, ditambah 1 menjadi 5, ditambah 1 menjadi 6, dan ditambah 1 menjadi 7. 7 satuan. 40-an ditambah 7 satuan, jumlahnya adalah 47. Jadi, banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan ke dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, sedangkan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi, 47 sama dengan 4 puluhan ditambah 7. 4 sama dengan yang posisi terdepan adalah menempati posisi puluhan, dan 7 yang di belakang menempati 7 satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat seperti berikut, 47. Ketiga, kita akan belajar menentukan nilai tempat suatu benda. Angka 47 ditulis 47. Angka 4 yang di depan memiliki nilai tempat puluhan. Sedangkan angka 7 memiliki nilai tempat satuan. Sehingga kita akan memberi warna kumpulan yang pertama berjumlah 10, kemudian kumpulan yang kedua berjumlah 10, kumpulan yang ketiga berjumlah 10, kumpulan yang keempat berjumlah 10, menjadi 40-an. Dan kita anggap kotak yang kecil ini merupakan satuan yang berjumlah 1. Selanjutnya 1, 1, 1, 1, 1, 1.
1 ditambah 1 menjadi 2, 2 ditambah 1 menjadi 3, 3 ditambah 1 menjadi 4, 4 ditambah 1 menjadi 5, 5 ditambah 1 menjadi 6, dan 6 ditambah 1 menjadi 7. 4 puluhan dengan 7 satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. Angka 4 yang di depan menempati puluhan dan angka 7 yang di belakang menempati satuan. Alhamdulillah pembelajaran 5 telah berakhir. Waktunya anak-anak mengerjakan latihan. Yang pertama, membuat kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut pada halaman 35. Ibu guru informasikan mendeskripsikan adalah memaparkan atau menjelaskan secara terperinci tentang sesuatu hal. Lihat pada gambar, ini adalah burung yang sedang memberikan makanan kepada anaknya. Kita dapat mendeskripsikan dengan membuat kalimat, burung berkembang biak dengan telur. Selanjutnya, ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Kita dapat mendeskripsikan dengan membuat kalimat manusia berkembang biak dengan beranak. Selanjutnya nomor 3, silakan teman-teman mengerjakan secara mandiri. Yang kedua, melengkapi nama bilangan dan nilai tempat bilangan sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnai kotak-kotak sesuai bilangan pada halaman 37 sampai 39. Kita akan bahas nomor pertama, terdapat angka 66. 66 ditulis 66. Selanjutnya, kita akan lihat nilai tempat bilangannya. 6 yang di depan merupakan 6 puluhan. 6 yang di belakang nilai tempat bilangannya adalah satuan, 6 satuan. Baru kita beri warna. Kumpulan yang pertama berjumlah 10, kumpulan yang kedua berjumlah 10, kumpulan yang ketiga berjumlah 10, kumpulan keempat berjumlah 10, kumpulan yang kelima berjumlah 10, kumpulan yang keenam berjumlah 10, menjadi 6 puluhan. Dan kotak yang kecil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Jadi 66 sama dengan 60 ditambah 6. 6 yang di depan menempati puluhan dan yang 6 di belakang menempati satuan. Pembelajaran 6. Kita akan belajar tentang yang pertama, menggambar lambang sila keempat Pancasila, dan yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, kita akan belajar menggambar lambang sila keempat Pancasila. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Waktunya teman-teman menggambar lambang sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Bunyinya sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Mengidentifikasi artinya kegiatan meneliti, menelaah, dan mencari serta menemukan data dan informasi tentang sesuatu hal. Dalam hal ini adalah makhluk hidup. Contoh pada gambar adalah gambar kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena memiliki ciri-ciri dia bergerak. Selanjutnya gambar burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena memiliki ciri-ciri berkembang biak. Selanjutnya ini adalah gambar kucing. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena memiliki ciri-ciri tumbuh besar.
terakhir, ini adalah gambar ulat. Mempunyai ciri-ciri yaitu, aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makanan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda mudah memahami pembelajaran hari ini dan bertambah ilmu pengetahuannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.